Yes, itu dia keberlanjutan, kemudian kaitannya dengan lingkungan justru waste-nya sendiri bermanfaat untuk jadi produk baru lagi ya berikutnya begitu. Betul. Oke, ini menarik nih Pak Riki. Nah, lantas kalau kita bicara mengenai tadi, ini sudah IPO, kemudian pasti ada dana segar yang diraih oleh perseroan. Mungkin Pak Arief nih sekarang bagaimana bisa menjelaskan juga kepada pemirsa apa saja nanti yang akan digunakan dari dana segar yang diraih sekitar 106,68 miliar rupiah ini Pak. Ya. Oke, jadi untuk penggunaan dana kita atas IPO ini kurang lebih total 100,6 miliar ya. Jadi 50% kita untuk penambahan kapasitas produksi dengan investasi penambahan mesin-mesin yang memang kita khususkan untuk beberapa segmen, Pak. Jadi untuk makanan, kemudian untuk kemasan packaging cat, kemudian ada kemasan minyak goreng juga kita ada nambah kapasitas. Tapi untuk alokasi paling besarnya kita memang di segmen kemasan AMDK, di mana tadi yang disampaikan sama Pak Riki juga, kalau sekarang ini momennya kita untuk beralih atau kita investasi untuk menambah kapasitas kemasan AMDK, di mana pemberitaan-pemberitaan soal bahaya kesehatan atas zat berbahaya bisphenol E yang cukup masif ya di berita-berita sekarang. Akhirnya kita menambah kapasitas untuk memproduksi kemasan yang lebih sehat, yaitu kita BPA free menggunakan material polyethylene terephthalate atau PET dengan kode resin 1. Selain itu sisa 50%-nya kita gunakan untuk modal kerja, yaitu untuk pembelian bahan baku, kemudian penambahan tenaga kerja, kemudian juga ada biaya kebutuhan-kebutuhan yang berkaitan dengan modal kerja perusahaan. Berarti ada mesin-mesin baru yang akan didatangkan begitu Pak Arief nanti? Betul. Itu akan diwujudkan terrealisasi tahun ini kah atau bagaimana? Kita maksimalkan untuk direalisasikan tahun ini. Baik, nah bicara mengenai era digital ini menarik juga ya Pak Riki, bahwa kita tahu hampir semua perusahaan sudah mengadopsi begitu ya, gimana ini bisa meningkatkan efisiensi dari Asia Pramulia sendiri, bagaimana Pak? Terkait dunia digital Pak ya, bagi kami Asia Pramulia dunia digital itu cukup membantu kami Pak. Saya lihat ada dua sisi Pak, dari sisi keluar dan ke dalam. Kalau sisi ke dalamnya dengan adanya digitalisasi membantu kami untuk mempercepat prosedur dan proses kerja kami. Contoh dengan adanya sistem ERP, kemudian paperless, membantu kita untuk memverifikasi apapun dokumen itu lebih cepat. Dan juga kita pemakaian kertas cukup terbantu, nggak sebanyak yang sebelum-sebelumnya, sebelum digitalisasi. Kemudian kalau dari sisi yang keluar itu membantu untuk memperkenalkan Asia Pramulia lebih, termasuk dari marketplace dan dari online dan lain sebagainya. Kita juga ada lini-lini tim yang menangani online kita juga, dan juga kita bisa lebih mudah memperkenalkan Asia Pramulia dengan digitalisasi tersebut, baik melalui channel medsos kami dan lain sebagainya, seperti itu Pak. Baik, lantas tantangan apa saja yang masih akan dihadapi, kemudian langkah mitigasinya seperti apa, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, dan kita akan lanjutkan beberapa data untuk Anda terkait dengan profil emiten. Kita akan cermati dulu ini dari PT Asia Pramulia Tbk dengan kode sama SPR yang baru saja melantai di Bursa Efek Indonesia. Baik, kegiatan usaha utamanya adalah industri barang dari plastik untuk pengemasan. Kemudian saham IPO-nya ada 812 juta saham atau 29,94% dari modal store penuh. Harga IPO Rp124 per saham, dan hasil IPO-nya sekitar Rp100,69 miliar seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Berikutnya penggunaan dana hasil IPO. Tadi juga sempat disampaikan juga oleh Pak Arief, di mana 46,62 miliar untuk pembelian mesin, kemudian 54,06 miliar rupiah untuk modal kerja termasuk biaya operasional dan penambahan tenaga kerja serta pembelian bahan baku. Tadi ada PET, kemudian PP. Dan bagaimana dengan kepemilikan saham dari ASPR sesudah IPO? Ada Alexio, kemudian Susan Yuwono, Ricky Winoto, dan masyarakat 29,94%. Itu dia. Selanjutnya bagaimana posisi aset, kemudian liability dan equity-nya dari
ASPR asetnya ada 242,3 miliar rupiah, kemudian liabilitasnya ada 169,75 miliar rupiah, ekuitas yang dimiliki 72,58 miliar rupiah. Itu dia beberapa data yang kami sampaikan terkait dengan PT Asia Pramulia Tbk atau SPR yang baru saja IPO. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Riki Winoto dan juga Pak Arief ini. Nah, kalau kita bicara mengenai tantangan kemudian tadi yang sempat tertunda begitu, langkah-langkah mitigasi apa saja yang mungkin sudah disiapkan oleh manajemen begitu Pak Riki? Oke. Memang tantangan utama di dunia rigid packaging itu kita lihat dari sisi selain demand market juga ya, tapi dari sisi efisiensi yang harus kita utamakan bahwa rigid packaging ini merupakan suatu produk packaging yang memang memakan delivery cost cukup tinggi, Pak. Dimana itu salah satu juga yang membentengi kita industri packaging di Indonesia, bahwa rigid packaging dari luar negeri akan sulit masuk ke Indonesia. Karena nggak mungkin kan dari luar negeri kirim botol kosong, galon kosong. Tapi untuk hal tersebut Asia Pramulia sudah membuat sistem sarana prasarana di mana kita bekerja sama dengan customer kita. Di mana kita taruh misal ada beberapa customer yang di luar pulau, di Sulawesi, Kalimantan. Kalau dari sistem produksi kita itu di dunia packaging yang PET itu ada 2 stage, Pak. Dari biji plastik menjadi barang setengah jadi yang kita sebut preform. Kemudian dari preform tersebut menjadi botol. Nah, memang Asia Pramulia seperti kita sampaikan tadi fokus untuk pengembangan galon air. Di mana volumenya cukup besar, Pak. 19 liter. 19 liter. Ya. Bisa dibayangkan bahwa delivery cost dari misal dari Surabaya, bis kita di Surabaya, kita kirim ke Sulawesi. 1 kontainer galon itu cuman sekitar 1.200 pieces galon air. Tapi dengan sistem yang kita miliki, kita akan memproduksi preform dulu di Surabaya. Tapi kita akan stage keduanya ada di customer kita. Di situ akan membantu customer untuk efisiensi. Karena dengan preform yang terpusat dan produksi stage juga kita di customer, kita bisa save 1 kontainer itu preform bisa untuk 20 feet sama-sama 20 feet itu bisa mencapai 17.000 preform. Wow, itu jauh sekali dibandingkan dengan yang sudah jadi begitu ya? Betul, seperti itu, Pak. Jadi dengan adanya tantangan dari sisi delivery, kita sudah berusaha mencari way out yang merupakan win-win solution, Pak. Bagi kita sebagai produsen packaging dan juga bagi customer kita, dia akan bisa memiliki packaging yang size-nya besar, itu lebih dengan harga yang lebih efisien. Karena delivery cost bisa terpotong cukup banyak. Betul, karena ada pengolahan lebih lanjutnya di lokasi begitu ya. Betul, seperti itu, Pak. Wow, ini menarik ya, strategi bisnis yang efektif dan efisien begitu ya Pak Riki kalau bisa disampaikan. Nah, Pak Arief, lantas kalau kita bicara mengenai target kinerja tahun ini dengan tadi raihan dana segar, pembelian mesin baru, kemudian ada modal kerja juga untuk penambahan SDM juga di sana, apa yang bisa kita targetkan tahun ini, Pak Arief? Mengenai target ya, dengan adanya kita penambahan investasi, penambahan kapasitas produksi, kita tentunya pengen untuk revenue kita naik ya Pak ya. Jadi untuk target tahun ini sendiri kita proyeksikan untuk mengalami kenaikan kurang lebih di 30 hingga 40% untuk revenue-nya. Kemudian untuk bottom line-nya atau laba bersih perseroan itu kita targetkan estimasi di 50% kenaikan dari laba tahun 2024.